Pemirsa, jumlah korban longsor tambang emas di Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo kembali bertambah. Data posko aduan pendataan korban hingga Selasa petang, korban tewas mencapai 23 penambang. Korban longsor tambang rakyat di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. Data dari posko aduan korban bencana hingga Selasa pagi mencatat ada 108 orang penambang yang menjadi korban bencana. 11 orang diantaranya meninggal dunia, 46 orang selamat, sementara 51 orang masih dalam proses pencarian. Saat ini tim gabungan melanjutkan evakuasi di lokasi tambang di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur. Petugas menemukan 9 orang dalam keadaan meninggal dunia dan dalam proses evakuasi menuju posko utama. Hari ini, jadi yang kami berhasil dapatkan evakuasi yaitu meninggal 11 orang, yang selamat 46 orang, dan dalam pencarian itu 51 orang. Jadi sampai hari ini kami sudah berhasil mengevakuasi itu 108 orang. Kami juga mendapatkan info dari petugas atau teman-teman yang di atas, itu ada 9 paket yang sudah berhasil dievakuasi. Saat ini kantor pencarian dan pertolongan Gorontalo mendapatkan bantuan personil dari Basarnas Pusat sejumlah 11 orang dan dari kantor pencarian dan pertolongan Manado sebanyak 10 orang. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di posko utama pencarian korban sudah bergabung bersama kami Kadek Sugiyarta. Baik, selamat malam Kadek. Bisa Anda berikan informasi kepada kami bagaimana kondisi di posko pengungsian hingga saat ini, Kadek? Ya, mereka dapat kami informasikan hingga saat ini di posko utama pengaduan di Desa Tulabolo ini, data yang masuk per pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah itu menjadi total korban yang terdampak longsor itu sebanyak 135 orang, dengan rincian korban yang dinyatakan meninggal dunia 23 orang dan yang selamat 81 orang dan dalam proses pencarian 31 orang. Dan proses evakuasi ini memang sejak pagi tadi terus digencarkan oleh tim SAR gabungan dari TNI Polri dan juga Basarnas maupun BPBD untuk mengevakuasi korban-korban yang telah berhasil ditemukan oleh tim SAR yang melakukan pencarian. Dan untuk mempercepat proses evakuasi, tim SAR telah mengerahkan satu helikopter untuk mengevakuasi korban ke perkampungan sehingga proses evakuasi lebih cepat dibandingkan melewati jalur darat. Dan untuk informasi terkini di posko pengaduan, data itu masih pertama karena hingga saat ini masih ada beberapa keluarga korban ataupun masyarakat yang mengadukan bahwa kerabat mereka hingga saat ini belum mendapat diketahui keberadaannya seperti itu. Dan untuk proses evakuasi sendiri personil yang telah disiapkan oleh tim SAR gabungan. Demikian. Baik, Kadek, Anda bisa memberikan informasi kami tadi bahwa ada juga keluarga yang baru datang ke posko pengaduan untuk kemudian memberikan nama-nama anggota keluarganya yang belum ditemukan hingga saat ini. Apakah Anda mendapatkan data berapa jumlah keluarga yang datang dan juga berapa jumlah orang terbaru yang hingga saat ini masih dalam daftar pencarian? Tadi memang disebutkan 31 orang, tapi dengan masuknya nama-nama baru ini, apakah ada pertambahan jumlah, Kadek? Ya, sebelumnya pada petang tadi korban yang dinyatakan yang sedang dilakukan pencarian itu sebanyak 34 orang dan selamat 78 orang. Namun
perubahan itu sangat cepat dan malam ini sudah mencapai total keseluruhan 135 orang dan itu terus terupdate karena masih ada yang sering datang ke lokasi untuk memberikan laporan bahwa keluarga mereka belum diketahui keberadaannya. Baik, Kadek, untuk proses evakuasi pada hari ini dilakukan terakhir hingga jam berapa? Ya, kalau proses evakuasi terakhir dilakukan hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah tadi karena kondisi tidak memungkinkan pada malam hari melakukan evakuasi, jadi evakuasi dihentikan pada pukul 6 sore tadi dan akan dilanjutkan pada besok pagi. Kadek, kami dapatkan informasi termasuk juga dari Kepala SAR bahwa medan yang ekstrim ini menjadi salah satu kendala untuk bisa melakukan proses evakuasi. Bisa Anda gambarkan dan juga bisa jelaskan medan ekstrim seperti apa yang ada di sana sehingga kemudian menghambat proses evakuasi, Kadek? Ya, jadi memang yang menjadi kendala tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi itu adalah jalan yang sangat ekstrim karena beberapa jembatan di lokasi tersebut untuk menghubungkan ke lokasi tambang diinformasikan terputus sehingga yang sebelumnya bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor ataupun yang sering disebut ojek di wilayah ini saat ini tidak bisa dilalui lagi. Jadi mereka tim SAR harus menempuh perjalanan kaki dari posko tempat saya mengabarkan ini menuju lokasi itu kurang lebih 23 km untuk ditempuh dengan berjalan kaki seperti itu. Selain itu proses evakuasi juga terhambat mungkin karena tim SAR gabungan melakukan evakuasi hingga sore tadi itu masih melakukan proses pencarian dengan cara manual karena kami mendapat informasi bahwa alat berat belum bisa masuk ke lokasi terjadinya longsor di Desa Tulabolo Timur tersebut. Demikian. Kadek, apa saja alat berat yang rencananya didatangkan dan kalau sampai saat ini belum bisa masuk alat-alat berat tersebut, apakah juga kendalanya masih adalah mengenai akses karena ada jembatan yang terputus dan sebagainya sehingga tidak bisa sampai di lokasi hingga saat ini? Ya, memang untuk mengerahkan alat berat ke lokasi tersebut terkendala dengan akses jalan menuju lokasi karena beberapa jembatan memang putus dan untuk mengerahkan alat berat ke lokasi tersebut belum bisa dilakukan. Namun demikian kami juga mendapatkan informasi dari tim SAR gabungan akan menurunkan alat berat dari salah satu perusahaan di dekat lokasi tambang agar bisa masuk ke lokasi longsor untuk bisa membantu proses pencarian korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Baik, Kadek Sugiarta, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Jaga kondisi Anda di sana. Selamat malam. Baik pemirsa, berikutnya kami juga akan membawakan informasi terbaru kepada Anda. Nanti akan disampaikan oleh Kepala BPBD setempat, tapi setelah jeda berikut ini. Tapi kami akan terlebih dulu menyapa tentunya, yaitu ada Bapak Abah Azril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan Kepala BPBD Bone Bolango, Bapak Abah Azril. Selamat malam, Bapak. Ya, Bu. Baik. Salam. Malam, Mbak. Bapak, nanti kita akan berbincang-bincang. Bapak mungkin bisa berikan informasi bagaimana data penanganan terbaru hingga saat ini. Tapi setelah jeda ya Pak ya, kita akan jeda sejenak dan breaking news akan segera kembali sesaat lagi.